Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alimus Belandan Garut, NIM 1803030081, kelas Sosiologi B semester 5, mata kuliah Gerakan Sosial. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku yang ketiga. Yang pertama, saya akan menjelaskan protes kontrak dan kepolisian. Anda tidak mengharapkan pusat kota Winston menjadi sangat sunyi dan sepi, tetapi pada suatu hari, tepatnya pada hari Jumat pagi tahun 2002, itu terjadi. Aku berdiri dengan sekelompok kecil. Selama proses dana moneter internasional, kecuali kelompok kami, polisi dan beberapa lalu lintas pagi. Jalan-jalan sebagian besar dibubarkan, toko ditutup, jarang ada pejalan kaki. Semuanya itu ada alasannya. Selama beberapa hari, polisi telah memperingatkan warga untuk mengunci diri karena pengunjuk rasa yang kejam dan anarkis akan segera turun ke jalan. Tindakan mulai meningkat ketika anggota gugus pangan dengan perpaduan unik antara non-kekerasan, politik, dan spiritualitas mulai berkedatangan. Tak lama kemudian, ada sekitar 7 penunjuk rasa di Dupont Grill. Di sekitar para pengunjuk rasa ada sekitar 100 petugas yang mengenakan seragam gelap. Mereka mengenakan perlengkapan anti huru-hara, termasuk helm hitam, pentungan, dan borgol plastik yang menjuntai di pinggul. Mungkin persepsi ini dipengaruhi oleh pandangan keanak-anakan, atau mungkin para penjaga Nicaragua ternyata kurang mengancam dibandingkan dengan kepolisian Winston. Berbeda dengan para pengunjuk rasa mengenakan pakaian warna-warni tanpa alat pelindung. Seperti yang saya sebutkan, banyak dari mereka adalah anggota gugus, jaringan aktivis berbasis bumi yang menggunakan sihir dan ritual dalam tindakan mereka. Di akhir ritual, para pengunjuk rasa mengenakan bulu dan bahan di kepala mereka, dan sebagian berlumpur. Mereka juga telah memintal jaringan benang berwarna-warni yang melambangkan perjuangan feminis dan sifat aktivis manusia yang saling terkait. Ketika mereka siap untuk bertindak, kelompok pangan mulai memindahkan jaringan benang yang sekarang lebarnya sekitar 25 kaki ke jalan. Mereka berhati-hati untuk menyeberang jalan secara legal. Akhirnya, tindakan kelompok itu meluas hingga 5 blok. Polisi memperingatkan bahwa jika anggota tidak turun dari jalan, mereka semua akan ditangkap. Dengan patuh, para pemuji kafir melangkah ke trotoar. Namun setelah itu, polisi mengepung kelompok tersebut dan menangkap semua orang. Sementara para pengunjuk rasa pangan ditangkap di dekat Dupont Clear. Pengunjuk rasa lainnya memperkaitkan hak mereka untuk kebebasan berbicara. Beberapa blok jauhnya dari Gedung Putih, ironisnya, seperti yang dicatat para pengunjuk rasa sendiri, polisi mengepung dan terlebih dahulu menangkap semua orang di Freedom Plaza sebelum mereka dapat bersuara. Mereka dituduh berkumpul tanpa izin. Wartawan, pengamat hukum, warga, dan siapapun yang berjalan di taman itu tertangkap dalam penggerebekan tersebut. Mereka yang ditangkap ditahan selama 3 hari dan kemudian dibebaskan dengan tuntutan dibatalkan. Singkatnya, polisi membawa sekitar 600 pengunjuk rasa dari jalan Washington selama 3 hari secara efektif melarang mereka berpartisipasi dalam 3 hari tersisa dari proses yang direncanakan. Baik, selanjutnya, anti-globalisasi movement dan perpolisian dari jaringan.
Buku ini berakar dari hiruk-pikul aktivis politik yang membentuk gerakan anti-globalisasi, juga dikenal sebagai Alter Globalization atau gerakan anti-globalisasi Kuprat. Dalam pengembangan taktik polisi baru untuk mengumpulkan dan memungkinkan menghancurkan orang di atas, membuat pengumuman yang disebarkan melalui letnan, buruh, dan akhirnya ke pekerja dan tenaga terbawa. Gerakan anti-globalisasi menolak skema hierarki ini. Kemajuan teknologi membuka kemungkinan organisasi baru ini. Telepon seluler, Gmail, dan listserv memungkinkan lebih banyak mode mobilisasi akar rumput dan non-hierarki. Mereka juga mengizinkan aktivis untuk berorganisasi melalui jaringan. Di bawah skema ini, banyak individu terhubung melalui Taton, membuat sebuah jaringan yang luas dari ikatan sarjana gerakan sosial seperti Aldon Morris dan Kroll Muller sekitar tahun 1992. Gin dan rekan saya berasumsi bahwa negara dan agennya bertindak dengan sengaja dan dengan pemikiran, mengembangkan taktik dan teknik untuk mengendalikan mereka yang menantang otoritas. Baik, selanjutnya struktur of control. Di masa lalu, negara menggunakan berbagai bentuk kontrol untuk menyerang gerakan sosial radikal yang menentang kekuasaan. Meskipun kontrol dapat memanifestasikan dirinya sebagai pelecehan, penangkapan, dan intimidasi, bentuk kontrol lain bekerja sama dengan taktik terbuka tersebut. Kontrol sosial garis keras adalah fokus utama dari banyak sarjana yang mempelajari dan mendokumentasikan efek represi. Misalnya, peristiwa selama proses IMF tahun 2002 di Washington menunjukkan penindasan para sarjana sekarang sedang mengeksplorasi cara kerja metode yang lebih lembut ini. Misalnya, Mira McMarks Fresh 2004 melihat apa yang dia sebut represi lembut karena mempengaruhi gerakan berbasis gender, dengan alasan bahwa konsep represi terikat dengan pandangan gerakan sosial yang berpusat pada negara. Represi adalah apa yang dilakukan negara, khususnya negara baru yang tidak dapat mengelola perbedaan pendapat dengan cara yang lebih demokratis dan melucuti sarjana. Baik, selanjutnya kontrol dan move sosial. Sarjana yang meneliti proses sosial memiliki kedua bidang studi lain. Yang pertama adalah studi tentang efek hukum terhadap gerakan sosial atau represi sebagai konsekuensi utama dari kontrol hukum. Meskipun literatur ini memberikan wawasan tentang praktik negara, namun berfokus terutama pada sisi garis keras dan represi hukum, hampir mengabaikan taktik garis lunak kontrol hukum, seperti penggunaan izin hukum. Keadilan politik adalah studi kasus klasik tentang represi hukum. Dia mendokumentasikan beberapa kasus di mana penguasa negara menggunakan pengadilan untuk memberikan jubah legalitas pada teknik represif konsekuensi merugikan yang tidak diinginkan. Menggunakan pengadilan untuk menentang sistem dapat terdampak negatif pada gerakan, memaksa aktivis menghabiskan banyak waktu, uang, dan energi untuk pembelaan hukum mereka. Sumber daya yang dapat digunakan dengan cara lain. Yang berikutnya, bagian kedua, perspektif tentang pengendalian perbedaan pendapat sebagai konsep.
Kontrol sosial memiliki kehidupan sendiri, banyak yang tertulis tentangnya dari perspektif sosiologis, kriminologi, dan politik dan postmodern. Para sarjana menggunakan istilah tersebut dalam studi tentang beragam topik seperti penyimpangan hukum, perselisihan, dan supremasi hukum, dan sains dan teknologi dalam masyarakat. Menurut Thomas Bloomberg dan Stanley Cohn 2003, teori kontrol sosial bersumber dari teori politik dan sosial klasik. Thomas James Rosales dan John misalnya berfokus pada kemunculan negara demokrasi liberal. Mereka menghubungkan kontrol sosial dengan kebangkitan seseorang, pengusaha atau pemerintah. Pada prinsipnya, bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban melalui paksa untuk mengamankan kontrol sosial. Bagi Hobbes, kontrol sosial berarti kemampuan negara untuk mempertahankan kewarganegaraan yang stabil sehingga masyarakat tidak mengundur ke kondisi yang brutal. Teori yang lebih kontemporer melihat posisi sebagai etnis yang dirancang untuk mengurangi tekanan sosial dan mempertahankan warga negara yang stabil. Berakhir dari pemikiran ini adalah argumen bahwa polisi membentuk kedaulatan untuk menghasilkan tatanan sosial yang baik. Artinya, polisi sebagai badan yang mengatur regulasi untuk menjaga tatanan sosial internal masyarakat. Pengendalian sosial memiliki arti yang sedikit berbeda dalam literatur sosiologis yang berkonsentrasi ketertiban, termasuk keluarga, gereja, lingkungan, dan kepercayaan pribadi. Pendekatan fungsional adalah sudut lain untuk menangani tatanan sosial. Teori klasik ini mengkonseptualisasikan masyarakat sebagai organisme yang banyak bagian, masing-masing berfungsi secara terpisah untuk menyeimbangkan sistem yang lebih besar. Teori Pelaben menawarkan pendekatan sosiologis yang lebih kontemporer untuk kontrol dan penyimpanan sosial. Terkait erat dengan interaksionisme simbolik, pendekatan ini berpendapat bergantung pada makna dan interpretasi yang diberikan untuk suatu tindakan daripada tindakan itu sendiri. Kontrol dan perbedaan pendapat. Teori melihat bagaimana perilaku diacap menyimpang, pemahaman bahwa proses Pelaben juga merupakan proses konstruksi. Ide ini berguna untuk melihat kebijakan protes karena menunjukkan bahwa apa yang dianggap sebagai bentuk protes yang dapat diterima tidak dapat diterima berubah seiring waktu, tergantung pada konteks dan periode sejarah. Jadi protes adalah kategori fluid, terkadang diperbolehkan, terkadang ditekan. Baik, selanjutnya pengendalian sosial. Penelitian saya berfokus pada satu penerapan kontrol sosial, pengaturan dan pengamanan para pengunjuk rasa. Saya meneliti bagaimana negara menggunakan kekerasan, intimidasi, dan negosiasi untuk menumbangkan kekuasaan orang-orang di jalanan dan membatasi potensi dampak proses pada status quo. Dari perspektif sosiologi umum, kita melihat bahwa negara menggunakan teknik kontrol sosial yang bekerja tidak ada sebelumnya. Penting untuk dicatat ini di sisi bahwa penyimpangan politik dibangun secara sosial, seperti yang dicatat oleh Hart dan Negri dan lainnya seperti Van Maki. Tenaga kerja telah berubah selama 30 tahun terakhir dari material menjadi non-material. Masyarakat telah berpindah dari sistem berbasis pabrik menjadi masyarakat pengetahuan, di mana produksi pengetahuan adalah komoditas utama. Meski konsep ini mungkin tampak tidak terkait dengan kebijakan perbedaan pendapat, pergeseran produksi secara langsung terkait dengan perubahan mode kontrol. Menurut Marx 1977, prinsip organisasi utama masyarakat adalah tenaga kerja. Menambahkan bahwa organisasi tenaga kerja bekerja di ruang tertentu,
seperti pabrik, kantor, atau rumah. Untuk menjelaskan efek dari pergeseran ini, mari kita mempertimbangkan arti dari tenaga kerja mental atau non-mental. Dalam Empire, Hart dan Negeri menggunakan konsep tersebut untuk menjelaskan perubahan politik dan sosial dalam gerakan sosial yang besar. Ekonomi informasi ini bergeser dari produksi barang fisik ke produk non-material. Hart dan Negeri menjelaskan 3 jenis tentang kerja non-material. Yang pertama, terlibat dalam reproduksi industri yang telah diinformasikan dan telah memasuki teknologi komunikasi dengan cara yang mengubah proses produksi itu sendiri. Menafkar kedua, kerja non-material dari tugas-tugas analisis dan simbolik yang ke depan, yang dengan sendirinya dipecah menjadi manipulasi kreatif dan cerdas di satu sisi dan tugas-tugas simbolik rutin di sisi lain. Akhirnya, jenis kerja non-materi yang ketiga melibatkan produksi dan manipulasi pengaruh dan membutuhkan virtual atau aktual kontak manusia kerja dalam model tubuh. Sekian dari saya. Terima kasih.